Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hatta Geni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Murung Budak Kabupaten Tabalong. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lamia Mahmuda. Beliau adalah guru IPAS di SMK Negeri 1 Murung Budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lamia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, walaupun agak sedikit batuk ya Pak ya. Iya, tidak apa. Jadi kita masih bisa berkomunikasi ya. Iya Pak. Hari ini kita akan adakan percakapan pra observasi ya Bu. Iya Pak. Ya, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik Pak. Adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti kepada Ibu. Yang pertama nih, tentang tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti pada pembelajaran kedepannya itu di mana siswa dapat memahami tentang pengukuran, di mana pengukuran di sini kita menggunakan alat jangka sorong. Jadi nanti siswa bisa melakukan praktek langsung dengan alat tersebut dan juga dapat memahami konsep awal dari besaran dan turunan pada pembelajaran IPAS itu sendiri. Oh, iya. Ya, terus bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan Ibu lakukan? Ya. Jadi rencana pengembangan yang akan diharapkan dapat dicapai nanti bagian pengetahuan dan keterampilan siswanya. Jadi harapkan siswa dapat saling bekerja sama, berdiskusi dengan teman, sehingga dapat memahami tentang pengukuran maupun tentang besaran dan satuan tersebut. Jadi dari bagian pengetahuan itu siswa dapat memahami juga keterampilan dalam keterampilan menggunakan jangka sorong dan juga perhitungan bagaimana penggunaan jangka sorong untuk mengukur ketebalan maupun ketebalan dari benda yang akan kita ukur. Jadi area pengembangan diri yang ingin Ibu capai adalah di bagian pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu. Terus saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ada di kelas Ibu nantinya yang ingin Ibu terapkan, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, jadi dari strategi pembelajaran yang akan saya gunakan pada rencana pembelajaran tersebut yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Pak. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan juga model pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBA. Begitu Pak. Kemudian untuk metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Jadi rencana yang akan diterapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan juga tanya jawab ya Bu. Iya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Media yang akan saya gunakan pada diskusi kelompok ke depannya yaitu pada pengukuran tadi yang sudah saya sebutkan dengan menggunakan jangka sorong yang sudah saya sematkan pada lembar LKPD.
yang nanti kita sudah sampaikan pada tahapan penggunaan jangka sorong itu pada PowerPoint untuk pembekalan kepada siswa. Nah, kira-kira nih kapan nih waktu pelaksanaannya, Bu? Misalnya hari apa, jam pelajaran keberapa? Ya, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya rancang itu Selasa depan, Pak. Jadi di kelas 10 TKJ 2 pada jam 1-2 Pak rencananya. Ya. Ya, baik, nanti hari Selasa depan ya, Bu. Ya, kelas 10 TKJ 2. Nah, nanti saya akan datang dan kemudian masuk di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas atau supervisi akademik. Dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti ya, Bu. Ya, baik, Pak. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya, Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, jadi pada hasil rencana kita pada pra observasi ya, Pak. Iya. Jadi saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan untuk tindak lanjut pada proses pelaksanaan observasi nanti. Kemudian seperti media yang akan saya gunakan, saya bisa mempersiapkan lagi. Kemudian metodenya juga strategi yang akan saya gunakan nantinya. Oh, iya. Terima kasih atas waktunya, Bu, sudah berbincang-bincang dengan saya hari ini, terutama untuk percakapan pra-observasi. Nah, sampai bertemu di pelaksanaan observasi kelas hari Selasa nanti ya, Bu. Baik, Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di percakapan pasca observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Nah, sehat? Sudah makan? Ada yang belum? Nanti makan ya, terima kasih. Coba kalian periksa dulu sampah belanja ada nggak? Jangan sampai dapat bendera hitam lagi ya. Nah, One Piece. Ayo, ada nggak? Sampahnya. Kalau ada dibuang dulu. Ganti ya, ganti ya. Bisa nyari sambal. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Maulana dan Rangga. Kenapa? Izin. Masih sakit, jadi ada 3 ya? Oke, baik. Sebelum mulai, ayo kita berdoa dulu. Seperti biasa kita berdoa. Atau Islam semua kan? Ya, silakan nak. Oke, baik. Masih ingat pelajaran minggu lalu apa enggak? Kita sudah belajar pas itu sudah disebut ada fisika, ada biologi, kemudian kimia, kimia, zat, unsur, senyawa dan campuran. Oke, baik. Oke, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada fisika ya.
konsep besaran dan satuan. Kalian dapat menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran fisik. Nah, kemarin ada sudah membawa penggaris? Ada nggak? Baik, coba kita berdiri dulu deh, kita relax dulu deh. Oke. Kalau ibu bilang bung 1 kali, bung 2 kali, bung 3 kali, bung. Bisa? Bung 1 kali, bung 2 kali, bung 3 kali. Oke. Bung berkali-kali. Kalau berkali-kali, bung berkali-kali. Salah, salah. Ayo, bisa? Oke. Gimana tadi? Bung berkali-kali. Salah, salah. Oke. Coba ya. 1, 2, 3. Bung 1 kali. Bung 2 kali. Bung 3 kali. Bung berkali-kali. Salah. 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 Oke. Besaran. Satuan. Satuan dan ukuran. Besaran. Ada yang tahu apa sih besaran? Besaran itu ada. Nah, dua. Ada besaran. Dan besaran. Kemudian di sini ada satuan. Ada satuan yang laku dan Oke, nah di sini besaran. Nah, besaran pokok yang pertama. Besaran pokok itu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi ada 7 besaran. Yang pertama ada panjang. Yang kedua yang ketiga keempat kelima keenam dan yang ketujuh. Ya, pada standar satuan dalam SI, kalau panjang satuannya adalah kemudian masa. Jadi kalau kita biasanya dalam ukuran sentimeter, kalau kita konversikan dalam satuan SI, yaitu kita dari sentimeter, kita konversikan ke kilometer kalau panjang. Kalau kilo dari gram ke kilogram. Ini untuk besaran pokok, ya. Jadi kalian ingat 7 besaran pokok. Jadi besaran pokok ada berapa tadi? Apa aja? Nah, kalau satuan dari intensitasnya apa? Cahaya apa? Candela. Kan? Nah, kalau satuan dari waktu, Sekon. 1 jam berapa sekal? 60 menit. Berapa sekal? 3.600. Oke, ini tadi besaran. Kemudian yang kedua adalah besaran Turunan. turunan. Nah, kalau besaran turunan ini
Namun akurasi pengukurannya sangat berbeda. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketinggian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong paling kurang karena masih ada mikrometer yang tingkat ketinggiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter ruang. Jangka sorong bisa mengukur lebar celah atau diameter jalan. Dan hal ini dalam suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur ketinggian yang sudah kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya sebenarnya cukup mudah. Jika Anda ingin berbuat gerakan satu komponen dan pastikan posisi berada di sehingga kurang. Setelah itu putar kuncian agar lahan ini tidak bisa biasa. Kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan budaya hukum di lahan ini. Setelah itu kita baca hasil Untuk membaca data sorong, kita harus memahami arti dari garis skala yang ada pada badan data sorong disebut skala utara. Skala ini dirasakan digunakan bergaris. Jadi ini mirip seperti garis biasa. Skala ini akan memberikan kita hasil. dalam Nyatanya, pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Diukur dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong sudah tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi, mudahkan. Subscribe channel kami karena ke depan kita bakal bahas hal lain seputar engineering. oke, itu tadi bagaimana kita cara membaca data sorong. Oke, sekarang ayo kita berkelompok. Kelompoknya sesuai yang kemarin ya. Silakan untuk sudah siap di kelompok masing-masing. Ya, terima ya. Yo, maksudnya silakan kelompoknya. Sini mau dicoba, mau diangkat, tulis nama kelompoknya, lihat ukuran tantangan hasilnya ya. Iya. Iya. Tulis aja. Beri keterangannya siapa yang tulis sakit. Ini di sini. Nah, ini juga ditemukan ya. Ini kalian pastikan nanti tahu. Oke, kemudian ya, sini silakan balik dokumennya. Ada siswanya. Yang tidak hadir tulis aja ya. Lihat bagian dulu, tulis di sini kelompoknya. HP-nya. Nah, dilihat, dibaca dulu, diidentifikasi. Yang punya penggaris? Gak ada. Nah, gantian ya. Bisa kalian isi dulu yang LK1-nya, yang di sana. Yang tadi, ini yang jadi di sini yang penggaris. Yang bawa penggaris sekali lagi. 1, 2, di sana lihat kalian baca bisa ukur. Sini ada. Nah, kalian ukur di sini yang pertama.
Itu bisa untuk jangka sorong. Nah, biar ukur dulu yang ini. Untuk yang jangka sorong kita gantiin ya. Karena jangka sorongnya ada Jadi kalau penggaris ini untuk buku ya, buku paling ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Sudah. Kalau dia botol, kita berarti menggunakan jangka sorong tadi ada skalanya ada berapa? 2 ya. Ada skala apa? Skala utama dan skala nih apa nonius nih. Jadi pian lihat skala utama itu yang gue noni 1, 2, 3 ya. Kalau pada paham bisa nanti lihat videonya. Coba dipoto dulu jadi kawat nanti dibaca karena utamanya berapa? Ya berapa? Ya semuanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, 1. Besaran adalah sifat banding yang digunakan dalam mengukur suatu besaran. 3. Besaran pokok adalah besaran yang satunya ditetapkan lebih dulu. 4. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. 6. Sebutkan 7 besaran pokok. Besaran panjang satuan meter, besaran massa satuan kilogram, besaran waktu satuan sekon, besaran suhu satuan Kelvin, besaran kuat arus listrik ampere. Ketelitian jangka sorong adalah 0,02 mm. 2. Sebuah batu diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Ukurannya adalah skala utamanya
Tentukan hasil kesimpulannya. SU-nya 15,0, SM-nya 0,0. Jadi pengukurannya Hasilnya 15,0 ini sekian. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lagi satu kelompok lagi. Siapa yang sudah? Satu kelompok lagi. Ayo, siapa yang sudah? Ada yang sudah? Oke, silakan. Jangan suaranya. Oke, silakan. Langsung sama yang lain bisa perhatikan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari letter panjang tadi ya, panjang kelas cek di Google lah. Oke, apa? Nomor satu besaran adalah jelas sesuatu yang memiliki satuan yang dapat diterapkan pengukuran dan pengukuran dengan dinyatakan dalam angka terhadapnya. Kedua satuan adalah memastikan kebenaran ukuran atau sebagai nilai standar bagi kepentingan alat mengukur perangkat timbang. Nomor tiga besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sebutkan tujuh besaran pokok. Besaran panjang satuan meter dimensi meter. Besaran massa satuan kilogram dimensi kaki. Besaran waktu satuan sikon dimensi s. Besaran suhu satuan Kelvin dimensi K. Besaran kuat arus listrik satuan ampere dimensi A. Besaran jumlah dari satuan mol dimensi mol. Besaran intensitas cahaya satuan kandela dimensi city. Satuan minus 0,00. Hasil 15,00. Oke, kelas untuk kelompok
Sekarang kita refleksikan, coba kalian ikutkan refleksi, kalian isi ya refleksinya, ibu kirimkan lewat chat link. Yang pertama refleksi diri, kemudian yang kedua penilaian individu untuk besaran. Lihat refleksinya tidak mengurangi nilai ya. Jadi kita bisa bersama dengan merefleksikan diri. Hari ini apa yang kalian rasakan? Hari ini kalian belajar tentang apa? Kemudian memiliki kesulitan tentang apa? Sesuai dengan pembelajaran ini apa? Kemudian agar dapat belajar dengan baik, kita dapat apa? Saya akan apa? Ayo saya baca. Saya ingin merasa senang dan bahagia akan materi saya. Ya, dari saya. Kelihatan cowok waktu tawa-tawa kelihatan kopi es juga tapi kamu minta ambil bukan tidak aku ada tadi udah bilang Agar saya dapat belajar dan memahami materi serta menguasai keterampilan yang diajarkan, saya harap kayak apanya udah saya abang ini otaknya kosong banget berarti kan itu maksudnya ini kan bisa jelasinnya ya itu otak baru butuh kan diberi pap lah diberi pap Oke, makasih Aldi, kelas dulu Aldi. Yang berikutnya, workbooknya silakan kalian susun. Sudah bisa dibuka? Dapat berapa? Siapa yang benar? Kalian screenshot ya. Apa yang disusun Bu? ingin jadi moderator ayah harus ayah tadi aku tadi ngomongnya aur ayah yang dibahas akhirnya ayah mengerti aku Taruh yang di atas, kalian geser ke bawah. yang mana oke apa sih terta ayah baik kayak gitu ini mulai Oke, sudah? Ya, nanti kirim ke grup ya, sesuaikan nama kalian. ini kayak apa ini kayak apa nih oh ini mana nih wall udah pencet mulai nih apa tadi ada kau Oke, sudah? Nanti next kita lanjutkan lagi ya. Oke, berikutnya materi yang akan datang mungkin kita akan melanjutkan pengukuran dengan mikrometer skrup. Jadi mikrometer skrup ini lebih teliti dibandingkan yang Kak sorong. Mana penelitiannya 0,01. Ya, coba tadi kita selesai ingat iya lah benci ini satu kali satu kali dua kali tiga kali berkali-kali terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Aku akhiri
berjumpa lagi dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Hatta Geni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Merbudak Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bersama saya masih Bu Lamia Mahmuda sebagai guru IPA Fisika di SMK Negeri 1 Merbudak juga yang telah diobservasi di supervisi akademik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak, dan merasa lega ya, sudah berjalan dengan lancar. Baik, di percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses yang telah Ibu lakukan untuk pada pelaksanaan observasi kemarin. Nah, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terhadap jalannya observasi di kelas yang telah Ibu lakukan? Ya Alhamdulillah Pak, ya seperti saya bilang tadi, saya merasa lega sudah dapat melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan lancar tentunya Pak ya. Nah, kira-kira tahapan apa saja dan area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, jadi area pengembangan yang kita lakukan itu pada pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Jadi pada pengetahuannya di mana siswa dapat memahami bagaimana materi pengukuran, besaran dan satuan tersebut. Kemudian pada keterampilannya siswa dapat membaca hasil pengukuran yang sudah kita lakukan pada pembacaan pengukuran jangka sorong. Begitu Pak. Nah, berikutnya Ibu, menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil atau masih perlu ada perbaikan? Iya, Alhamdulillah tentunya Pak ya, tadi sudah berjalan baik, tapi mungkin ada masih sedikit yang perlu kita perbaiki. Karena memang masih ada, saya lihat di mana pada awal kesiapan alat saya lupa membawa speaker ya Pak ya. Jadi speaker mungkin pada saat kita tampilkan videonya masih sedikit kurang jelas didengar oleh siswanya. Kemudian pada saat diskusi pun siswa masih ada yang kurang fokus, kemudian masih ada yang aktif asik sendiri gitu Pak. Alhamdulillah ya Bu, telah berjalan meskipun nanti ada kekurangan, jadi perlu diperbaiki lagi ke depannya. Iya Pak. Kira-kira nih kapan nih perubahan tersebut akan Ibu lakukan? Ya Insya Allah nanti ke depannya saya akan perbaiki dengan secepatnya Pak ya. Pada pembelajaran ke depannya berikutnya Insya Allah. Baiklah, rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kemarin telah kita lakukan dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi telah dilakukan. Dan terima kasih kepada Bu Lamia yang sudah bersedia. Nah, akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.